Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, rekan-rekan media, Kapolres Temanggung, Kasat Serse Cilacap yang mewakili Kabid Humas. Pada kesempatan siang ini, kami Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah beserta jajaran dalam hal ini Polres Temanggung, Polres Cilacap merilis tentang kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, yaitu yang akhir-akhir ini marak cukup menjadi perhatian masyarakat, yaitu pelaku-pelaku pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca. Dari beberapa upaya yang sudah kita laksanakan, yaitu berupa penyidikan, alhamdulillah dengan kesibukan pengungkapan baik uang palsu dan lain sebagainya, tapi kita tetap eksis dalam kegiatan-kegiatan menjaga keamanan di wilayah hukum Polda Jateng. Kita berhasil mengungkap 2 kelompok pelaku pecah kaca yang berasal dari luar kota, dari luar provinsi Jawa Tengah. Kelompok ini cukup meresahkan, di mana korbannya rata-rata adalah nasabah, di mana dia melakukan kegiatannya juga terencana dengan baik, sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca dengan hasil yang cukup luar biasa. Ada yang 90 juta, kemudian 203 juta. Ini menjadi perhatian kita, dan seperti kami sampaikan, silakan para pelaku kejahatan bermain di Jawa Tengah, silakan. Karena reserse kami terlatih untuk mencari dan menangkap. Dalam upaya penangkapan ini, seperti kami sampaikan, terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, kemudian meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan, ataupun bisa mengganggu, menimbulkan korban jiwa dan lain sebagainya, kami tidak akan segan-segan melaksanakan upaya penegakan hukum yang keras. Dalam hal ini tentu saja berbagai pertimbangan ataupun secara profesional bisa kami pertanggungjawabkan, kami melaksanakan upaya tegas kepada para pelaku. Adapun yang menjadi dasar, ada beberapa LP yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan media, itu ada di wilayah Cilacap, Temanggung, dan Karanganyar. Sementara untuk tersangka yang saat ini diamankan oleh Polres Cilacap sebanyak 6 orang, kemudian tersangka yang diamankan Polres Temanggung yang di backup oleh unit Jatanras itu ada 5 orang. Adapun TKP meliputi yang sudah dilakukan saat ini, hasil penyidikan kita ada sekitar 17 TKP dalam waktu sekitar 2 bulan. Ini cukup menjadi perhatian bagi kami semua untuk mengungkap seluruhnya. Namun dari hasil analisis dan lain sebagainya, kami juga masih mengembangkan, karena kemungkinan sampai 25 TKP ke atas yang harus kita buktikan. Kepada tersangka ini kita kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian di samping itu kami tetap berkoordinasi dengan wilayah-wilayah Polda lain, karena menurut pengakuan dan hasil pemeriksaan pelaku ini juga melaksanakan kegiatannya di
di luar wilayah Polda Jateng, ya, dalam hal ini disampaikan ada di wilayah Jawa Barat. Ini kami akan koordinasi proses penyidikan lebih lanjut. Kepada tersangka-tersangka ini saat ini sedang dilaksanakan proses penyidikan di Polres Temanggung dan Polres Cilacap. Di samping itu juga ada Polres Banyumas, Karanganyar, Purbalingga, dan kami akan koordinasi karena ada TKP Tasikmalaya dan Bogor. Dari berbagai hal yang sudah kami sampaikan, kami sudah bisa menyita barang bukti, baik itu yang masih di tangan tersangka ataupun yang sudah disimpan di rekening tersangka. Sudah kita amankan sekitar 90 juta di rekening, lalu yang berhasil disita dari tangan pelaku sekitar 40 juta. Dan ini akan kita lihat lebih lanjut karena dari kerugian masyarakat sekitar 25 TKP ini atau 17 TKP ini akan kita himpun kira-kira kerugian seluruhnya ada berapa. Pada prinsipnya kami tidak akan pernah berhenti melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, dan kami kalau memang masih juga semacam ini kami akan selalu bertindak tegas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin lebih lanjut bisa Kapolres Temanggung ataupun Kasat Sersen Cilacap akan menjelaskan. Sudah cukup ya? Modus dan cara menentukan target, kemudian berbagi perannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Adapun modus dan untuk mencapai target, biasanya yang bersangkutan berada dalam sebuah lingkungan, misalnya di bank, yang menggambar siapa kira-kira orang yang keluar membawa uang banyak, kemudian ada orang yang mengikuti, dan saat mengikuti mereka ada kesempatan dia melaksanakan pecah kaca dan mengambil barang-barang yang ada dalam mobil tersebut. Itu sementara. Macam-macam, ada yang tentu saja nanti akan kami dalami lebih lanjut karena ini juga menyangkut modus-modus, kemudian teknis taktis penyelidikan kita, tentu saja tidak semua bisa kami sampaikan. Sementara alat, Pak, yang digunakan untuk memecah itu, Pak? Yang digunakan alatnya adalah pecahan busi. Kemudian ada juga menggunakan cincin. Nah, cincin ini digunakan biasanya untuk memotong kaca. Memotong kaca dipakai cincin, kemudian di situ dia digunakan untuk memecahkan dengan cara memukul. Untuk tersangka yang dari Temanggung maupun yang dari Cilacap, hampir sebagian besar residivis. Ini pelaku-pelaku yang sudah berulang kali. Kemudian satu orang lulusan Nusa Kambangan, mana? Dalam kasus apa? Sama pecah kaca mobil. Apriyadi. Ya. Namanya Apriyadi, jebolan Nusa Kambangan. Bagaimana? Untuk TKP Temanggung 1 orang dan Cilacap 1 orang. Ini kami himbau, kalau pelaku mendengar rilis ini, kami himbau menyerahkan diri. Kalau tidak, kemanapun akan saya cari. Pak, ini kan rata-rata kan tentukan target itu kan jadi nasabah. Bang, itu ada upaya pencegahan dengan koordinasi untuk ke depan dengan pihak bank. Terima kasih. Mungkin ini juga kami juga berkoordinasi dan kami sampaikan kepada satker lain yang membidangi tentang pembinaan masyarakat, kemudian kepada perbankan,
terus akan menyampaikan kalau ada hal-hal yang sifatnya pengambilan uang tunai dan lain sebagainya, silakan. Ada aparat-aparat kepolisian yang mungkin bisa digunakan untuk pengawalan. Ini kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berupaya mengambil uang secara tunai dan lain sebagainya. Sudah? Bagaimana? Menentukan korbannya adalah secara acak. Secara acak mungkin dia juga masuk ke bank, dia bisa menilai kira-kira untuk orang ini aman atau tidak. Kemudian mereka menilai sendiri. Kemudian mobil yang dinaiki apa, itu yang diikuti oleh kelompok oleh pelaku lainnya, sehingga saat dieksekusi tidak berisiko buat mereka. Memang tidak berisiko buat mereka, tapi mereka berisiko dengan kami petugas kepolisian. Cara tersangka mengetahui kalau ini uang banyak apa enggak? Kan tadi di bank kan kalau nanti kan kelihatan dari bank saat transaksi. Mungkin kalau nukar 10 juta itu kan hanya mengambil 10 juta, mungkin hanya dikantongi. Kalau lebih dari itu jumlah yang besar tentu akan kelihatan dengan cara membawanya ya. Eksekusi itu rata-rata dilakukan di mana Pak? Setelah korban meninggalkan bank, kemudian kan mobil itu sedang diparkirkan atau seperti apa eksekusi? Setelah meninggalkan bank, mobil itu berhenti. Mereka dengan upaya-upaya macam-macam, ada yang digembosi, yang di TKP mana yang digembosi itu? Tempat Temanggung, itu digembosi dengan paku dulu, kemudian saat ditinggalkan dipecah kacanya dan diambil. Udah? Kapten 100 juta itu kapten. Yang mantap di bank siapa sih? Kamu melakukan berapa kali? 2 kali. Di mana? Di Temanggung sama di Palur, Pak. Mana? Palur. Karanganyar. Iya. Hasil? Hasil yang di Temanggung 204 juta. 200 juta 400 ribu. 200 juta. Sekarang duitnya di mana? Dibagi-bagi, Pak. Kamu dapat bagian berapa? Saya yang di Temanggung 30 juta. 30 juta. Yang di Karanganyar? Jadi 15 juta, Pak. Dapat 15 juta. Sekarang uangnya di mana? Uangnya dititip di yang belum ketangkep itu, Pak. Itu namanya nyokot kayu mati. Nanti kalau enggak kau tambahi loh. Kalau itu ketangkep, ya. Kamu umur berapa? 53. Lu kelangkanan 9 kamu. 1 MRP. Ya. Kamu orang mana? Hah? Palembang, Pak. Palembang. Berapa lama kamu berada di Jawa? Baru, Pak. Baru berapa lama? Kurang lebih 1 minggu. Palembangnya mana? Lubulingga, Pak. Lubulingga. Tujuan kamu ke Jawa ngapain? Ya, ikutan, Pak. Ikut-ikutan apa? Ini, Pak. Nyuri atau merampok? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Kamu sebagai apa? Saya di dalam bank, Pak. Oh, kamu yang di dalam bank menilai orang yang masuk ke bank. Iya, Pak. Transaksi nggak? Enggak, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 30, Pak. 30 jutanya kemana sekarang? Bayar utang, Pak. Bayar utang apa? Utang jualan dulu, Pak. Hmm? Utang jualan dulu, Pak. Yang kerugian pandemi dulu, Pak. Oh,
pandemi yang salah ya. Ya wes. Cukup. Ayo Pak Kapolres. Bang Presiden ini kadang-kadang. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.